usia tua. Khusus tapi ini tuwek kabeh. Apa saya nasi nom ya. Jadi ternyata orang yang sepuh itu disayang Allah. Itu luar biasanya, Bu. Setiap ribut lah yang nek biyen umur 40 tahun tasih isine paling ya minyak wangi, tisu. Saiki kan balsem, minyak tawon kan itu ya. Anu sithik-sithik ini gosok ngene. Itu saking sayangnya Allah. Cuma yang begini ini karena jarang disampaikan oleh Mubalek, banyak jamaah tua-tua kita kadang-kadang berlaku kayak anak muda. Seneng WA, selfie-an. Badan ku nun sewu ya gak apa-apa yang selfie kepengen kaya, Pak, nem gak tahu kaya misalnya sewu gitu ya. Tapi kan itu sudah menjadi ojo ngono lah. Allah itu sering mengatakan kala. Kala itu terjemahannya ini buat wong Jawa, ojo ngono kok. Gitu loh. Sama ketika Allah alhaakumut takatsur. Ojo sampai ngelalekno. Apa? Kenikmatan. Sekarang ini dengan kenikmatan yang begitu besar, orang sudah banyak yang lupa. Alhaakumut takatsur. Jangan engkau sampai bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan dalam arti bukan hanya karena kekayaan, karena kesenangannya. Sampai kapan itu? Hatta yurtumul maqabir. Sampai kamu akan masuk liang lahat. Jadi harus diilingno. Cuma sekarang kan ya tadi itu bukan zamannya. Zaman ini sudah tidak mungkin lagi bisa kembali. Jenengan yang sekarang menikmati masa tahun 2020 nggak bisa kembali ke tahun 2000 ke bawah. Sehingga banyak orang mengatakan iya enak zaman biyen di Pak Nayo. Jadi ini Pak Harto kan ngono, iki dudu Pak Harto sing ngomong anak-anaknya. Bukan anaknya penggembiranya, enak zamanku toh. Nah, kan sekarang muncul kalimat seperti itu. Karena apa? Sekarang ini nun sewu istilah saya banyak orang pinter, tapi jarang orang ngerti. Beda loh, Bu. Wong pinter karo wong ngerti beda. Orang tua kita dulu itu kan nggak sepiro pinter, tapi ngerti tenanan. Ya. Saya itu kalau melihat anak-anak sekarang, saya ini mohon maaf tuh kalau hari Jumat itu malam biasanya punya tugas di pondok saya. Ngawal adik-adik mahasiswa itu untuk yang mulai. Wong biyen itu turune sore, tangine bengi. Saiki enggak, turune bengi, tangine isuk kawanan. Terus gimana bisa qiyamul lail? Tidak bisa. Padahal berkali-kali sudah saya sampaikan pada adik-adik itu, pada mahasiswa itu, Pak Yai mengatakan kunci suksesnya seseorang itu dilihat dari qiyamul lailnya. Dan ini banyak orang nggak sadar, Bu. Dianggap sukses itu nek wis sugih, sukses. Oh, belum tentu. Karena apa istilahnya? Materi itu tidak menjamin kebahagiaan. Kan gitu, nanti akan saya sampaikan hadisnya. Yang berikutnya bukan kata Allah kepada kita, wa aqtaroba ajaluka. Wa taqa adubuka, tulangmu sudah keropos. Ini kata Allah. Ya semakin tua kan kita sing osteoporosis, sing kadang-kadang apa? Nggak usah orang lain, Bu, bojoku yang melaku sudah bengkong ini. Padahal masih berumur belum 60. Ya karena usia. Di atas 50 mesti berubah tulangnya. Sehingga kalau nun sewu, kalau misalnya dengan sambat dimong dokter, Bu, hati-hati ya, kalau jalan jangan kenceng-kenceng karena tulang kita sudah bermasalah. Dan ini Allah sudah menyampaikan kepada kita semua. Wa aqtaroba ajaluka, ajalmu wis cedhek. Wis dielingno sing kuwasa iku. Jane ngono jane. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek ajal iku wis sudah ditentukan Allah, enggak bisa diundur, enggak bisa dimajukan sedikit pun. Karena itu ibu-ibu sekalian, di dalam surat Al-Munafikun sudah dituliskan ya. Jadi banyak orang itu begitu ajal dekat, Robbi ya Allah tangguhkanlah. Dalam surat itu dikatakan, lupa surat ayatnya. Berikan waktu, tangguhkan saya akan berbuat menjadi orang yang terbaik. Fa asaddaqa wa aku minasolihin.
Kan itu ayatnya. Saya akan gampang bersedekah, menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang baik-baik. Ternyata yang dirindukan orang untuk bisa kembali ke dunia jika ajalnya sudah datang itu dia ingin sedekah. Jadi kalau kita ini sedekah berarti kita bermanfaat untuk orang lain. Kan itu yang mestinya yang dipikirkan. Nah, cuma banyak orang kadang-kadang perasaannya mohon maaf. Iki duitku, iki donyoku, dan sehingga medit wong itu. Tapi nek wong iku gak merasa punya, Bu. Yakin gampang nyoh gampang. Soalnya gak rumangsa duwe. Iki kan titipan. Ya. Iki titipan. Sehingga ono wong njaluk dikakeki. Ada yayasan butuh diberi. Itu orang yang ora rumangsa duwe. Tapi nek rumangsa duweku ya angel. Padahal apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itulah milik pribadi kita sebetulnya. Ya. Cuma orang kan berpikirnya di dunia, sehingga nun sewu duwe kablingan loro, mobil telu, tapi dikon haji angel masalah. Itu kan sebagai contoh bahwa orang kan tidak mikir kehidupan akhirat. Nah, jadi ajal ini Allah sudah menyampaikannya. Berikutnya, wahana qadumuka ilayya, tibalah waktu kedatanganmu kepadaku. Nek wis ajal sudah tidak bisa diundur lagi. Ya. Jadi ini bagian dari peringatan Allah kepada kita semua. Yang sebenarnya ibu sekalian, kalau ini kita baca betul dan kita renungkan betul, iya, mesti begitu kalimatnya. Nah, bicara nanti, karek pirang dino. Apa sih kok berbuat ngono? Kenapa sih? Nah, tapi karena setan itu lebih pintar ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ibu baca di surat Ibrahim ayat 21 kalau salah. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Jadi orang yang senang, bukan senang ya, yang gampang mengikuti ajakan hawa nafsu, itu setan sudah ngomong di hadapan Allah. Kapan ngomongnya? Lamma qudiyal amr. Kalau semua urusan sudah selesai. Mau nggak nyanyi dibuka surat Ibrahim ayat 21 ya. Jadi waqala syaitan kalimatnya begitu, waqala syaitan, berkata syaitan lamma qudiyal amr, setelah semua urusan selesai. Apa kata syaitan di situ? Dia katakan Allah itu janjinya benar. Janjiku tidak benar tapi kamu mau mengikuti janjiku. Ojo nyalahno aku, salahno awakmu dhewe. Itu kata setan. Tapi ngomongnya enggak sekarang. Ibrahim, Bu, surat Ibrahim. Ayat 20 ke 21 ya gitu. Kalimatnya waqala syaiton. Ya. Ketemu, Bu? Coba yang HP-nya ada Qurannya monggo. Sambil jalan ya. Apa kata Allah? Fastahni minni, maka malulah engkau kepadaku. Artinya apa? Wong Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wong kowe tak ciptakno khusus mbok ibadah. Kok gak gelem ibadah mbok isine nang aku kok. Istilahnya begitu. Hah? Ibrahim ya. Oh, berarti ada ayat 20 coba. 20. Waqala syaitanu ada enggak ayat 20? Duh. 22 ya. Ya, mohon maaf saya ini ada waqala syaitanu ladzi lama nanti mau dipahami ya. Waqala syaitanu lama aku tidak apa. Iya. Nah. Iya. Allah janjinya Allah benar. Dan janjiku salah kan gitu ya. Tapi kamu mengikuti janjiku lah, itu katanya. Kata setan begitu. Nah, bahwa nanti dipahami. Begini Ibu sekalian, banyak di antara orang-orang kita, tapi mestinya mohon maaf, orang seusia kita harus bahagia. Karena apa? Bisa mempunyai orang tua yang tidak pintar tapi ngerti. Itu bedanya. Orang tua yang sekarang yang terlahir umur akhir 70 sampai 80 sampai sekarang ini, itu mereka pintar tapi ngertinya kurang. Sampaikan contoh begini Bu sekalian. Dulu ketika orang tua kita ngomong apa, kita nggak berani bantah. Nek jari saya ingat ngene, iki kula jari wong piye. Nek dhewe ngono jawabannya anak sekarang Bu.
Jadi saya diskusi dengan ibuku di mobil tadi itu. Nggak usah orang anak saya sendiri dulu. Saya beritahu gini, nak, engkau nikahmu dino iki jam sakmene. Arek saiki bantah, Bu. Kabeh dino yo apik ya. Sebenarnya tanggal 6. Sing buwul akeh. Itu kata anak sekarang. Tapi kalau kita begitu anak bantah kita diam, bukan berarti kita kalah, salah enggak. Kita tetap punya salah. Karena apa? Tidak menjelaskan duduk permasalahannya. Makanya saya ngomong pada jamaah saya, nek jenengan dibantah anak koyo ngono jawabnya ya opo? Jarno Pak waras saya lo jangan jelaskan. Kalau saya begini Bu, saya jelaskan anak saya. Nah, kabeh dino kuwi apik yo. Tapi Allah memilih hati namanya yang tertentu namanya Sayyidul Ayyam. Namanya hari Jumat. Itu Sayyidul Ayyam. Makanya nikahmu dino Jumat ae. Utawa dino Rebo. Apa Rebo? Hari Rebo itu katakannya Allah menciptakan cahaya. Kan ngono Bu. Kan ada kata saya begitu. Kalau saya jelaskan begitu. Podong ini nak lambi nok toko iku apik kabeh. Tapi ono sing paling apik, sing paling cocok kanggo awakmu. Kan gitu Bu. Nah, kuwi sing mbok jupuk. Ya gitu kan. Nah, ayah yo ngono padha wae. Ngeculno anak iku gak koyo ngeculno pitik, nah. Kon kerja entuk duit ya entuk wong kerja gak entuk duit. Berkah gak rezekimu. Kowe nikah duwe bojo, duwe anak, duwe insyaallah. Soleh solihah gak anakmu. Itu istilah saya begitu Bu, ya. Istilah saya saja. Karena apa? Kita ini diberi Allah kekuatan akal untuk berpikir. Sehingga Allah sering mengatakan afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadzakkarun, apa kamu tidak memikirkan alam ini? Ini tadzakkur, ingat kan gitu. Jadi banyak ayat-ayat sebetulnya yang kita ditegur oleh Allah. Itu tentu bagi yang mengerti Ibu sekalian. Saya teruskan Ibu sekalian. Wastahyini minni, malulah engkau kepadaku. Fa ini astahyi min sa'nika an adbuka finnar. Sesungguhnya aku iki malu kepada ubanmu. Loh, Allah ngomong gitu. Aku isin nek kowe wis uban tak seret nang neraka aku isin. Ya karepe bukan isin wis sakno kan. Karena itu sebetulnya kita diberi kesempatan Allah usia tambah ini bukan jangan minta panjang umur gitu. Mbak putune wis tenan dongakno dawa umur bae iki aja. Gak usah dawa-dawa tambah ngrepotno. Wis yang penting usianya barokah kan gitu. Nah, berkah itu bisa sehat. Gitu loh, Bu. Berkah itu sehat. Nah, insyaallah begitu. Karena itu Ibu sekalian, Allah menyampaikan seperti itu sebenarnya untuk bukan hanya nasihat untuk orang tua, tapi wabil khusus kita yang sudah diberi Allah usia begini ini mestinya berpikir panjang bahwa kita ini disayangi oleh Allah. Yang penting itu Ibu sekalian. Kalau kita merasa seperti itu, ya Allah loh bolak-balik ngilingno aku ben isuk ben sore. Ya ibadi wahai hambaku, kulitmu wis kendur, mbok sering ibadah pokok. Ya. Tulangmu wis kropos, sujud nang aku pokok. Ya. Istilahnya begitu loh, nek basa Jawa iki pos itu. Kan biasa tok leko iya pokok. Ya. Karena itu Ibu sekalian, mohon maaf kembali lagi, apa yang harus kita persiapkan Bu sudah usia begini? Satu Bu, perbanyak istighfar. Ya memang zikir itu harus setengah dipaksa. Nek jenengan tidak mau maksa diri, yakin angel. Zikir itu akan berdampak kepada hati setelah istiqomah dan itu butuh waktu panjang. Orang mengatakan aku lu gak iso khusyuk sembahyangku apa ya. Nah sembahyangnya arang-arang gak iso khusyuk, tapi nek sembahyang istiqomah. Khusyuk itu urusannya Allah. Sing penting awak dhewe nglakoni iku wae. Jenengan nuwun sewu bayangno. Begitu sembahyang putune nangis. Waduh apa ae. Sembahyang eling tahune gosong apa enggak kae. Lho sembahyang ditinggal karo goreng tahu. Akhirnya sembahyangnya gupo kan gitu. Jadi khusyuk itu ibu-ibu sekalian mohon maaf.
Kalau memang Allah yang mengatakan, Allah bukan saya kok. Fa innaha lakabiratun, kan begitu. Sungguh. Jadi wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah engkau kepadaku dengan cara ista'inu, minta kepadaku bisobri, sabar. Fa innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Makanya harus sabar di disikno. Wassalah dan sholat. Fa innaha lakabiratun. Sholat iku abot illa alal khosyiin, kejaba wong sing khusyuk. Lah khusyuk iku wis urusan awake dhewe. Sing penting istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi amalin. Istiqomah itu lebih berat daripada 1000 amalan. Abot banget. Tapi dibutuhkan ketelatenan. Nek jenengan minta khusyuk ka istiqomah nuwun saya buka iso angel. Zikir dipaksakan. Mungkin nuwun saya selama ini jenengan zikir mari sebanyak paling tasbih 33 kali, gitu ya. Hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33. Coba jangan tambahin istighfar 33 kali. La ilaha 30 kali, 33 kali. Selawat Nabi 3. Coba jangan istiqomahkan itu. Saben habis sholat nanti akan terbiasa. Akhirnya apa Bu? Jenengan istilah duduk tafarruk di masjid itu nyaman. Nek durung mari gak enak. Ya itu ciri bahwa orang sudah istiqomah. Tapi kalau dalam wis cukup zikir iki ae wis. Iku zikir terpendek, terkecil wis. Istilah saya Bu, itu zikir wajib. Wajib itu selama ini dipahami oleh anak-anak kita. Nek dilakoni untuk pahala, ditinggal dapat dosa. Kan gitu kan wajib itu. Sakjane gak ngono, Bu. Wajib itu karena kita butuh. Gitu loh. Jadi kalau sholat masih dianggap wajib, sing penting aku wis sholat. Nah, akhirnya begitu. Tidak bagaimana sholat itu menjadi penting, tapi sing penting aku wis sholat. Tapi pentingkanlah sholat. Seharusnya begitu. Kalau sudah itu yang kita lakukan, Pak, insya Allah Bu, istiqomah itu akan jalan. Nek wis istiqomah Bu, insya Allah khusuk-khusuk dewi nanti, tidak. Jangan rasakan sendiri. Nah, itu yang pertama apa? Istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli rikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nek jenengan siapapun yang melazimkan istighfar, mengistiqomahkan istighfar, maka kata kadang-kadang ini ada Nabi, semua masalah akan diselesaikan. Semua jalan sempit akan dilebarkan. Dan yang penting kata orang sekarang, kita diberi rezeki oleh Allah yang tidak disangka-sangka datangnya. Itu sebetulnya. Cuma karena memang kita tidak manlazima tadi itu tidak istiqomah, terus jaluknya didhisikno. Aku wis tahajud, aku wis duka kok gak sugi-sugi. Istilah saya begini Bu, pada jamaah saya. Istiqomahkan duha, yakin kaya. Percaya enggak jenengan? Ya. Ini gak percaya, gak iso, gak percaya. Tapi yakin lah. Tapi jangan duka karena pengen kaya. Harus dibalik Bu. Insya Allah sudah lah. Istiqomahkan, yakin kaya. Ya. Tetapi kalau berpikir aku berduka, aku sak menit kok durung soge-soge, aku cek melarat aja. Jangan. Ya. Karena ibu-ibu sekalian kembali lagi, soge melarat itu sak garisnya dewe-dewe. Gak usah meri bondone wong liya, tanggung jawabe wong sugih tambah abot, pitakone tambah akeh. Duitmu teko ndi, mbok gawe apa, saiki bisa bilang kan ya tambah akeh. Nek wong gak duwe dhuwit, wis langsung mlayu nang surga kono wis Pak. Apa sing tak takoni gak duwe dhuwit, gak duwe apa-apa kono. Gitu ya. Gitu. Nah, itu ibu sekalian, karena itu monggo kita istiqomahkan. Yang kedua ibu sekalian, selalu minta agar kita bisa memegang Islam dan iman ini sampai akhir hayat. Kan begitu. Ya. Jadi kita ini ketika sholat kan
selalu mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Cuma mohon maaf Bu ya, mohon maaf betul. Banyak orang kita ini tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Zikir iku sing apik ya ngerti karepe. Salat itu Bu kalau dipahami maknanya gampang khusyuk. Tapi nek gak ngerti karepe mesti ngebut sembayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sholat itu satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu yang terbaik untuk komunikasi kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fa huwa sajidun. Fa aktsiru du'aakum. Itu kan Nabi. Saat yang paling dekat seseorang dengan Kholiknya adalah ketika sedang sujud. Maka perbanyak doamu sujud itu. Ojo tangi-tangi sujud. Oh, suwe gak apa-apa. Tapi karena yang kita baca ini doa basa Jawa ya timpet di batin ae. Ya Allah, anakku poko, ya Allah, dikai poko sithik ngene ben. Allah. Biar semangat. Tapi kalau kita tidak merasa berdoa, cukup subhanallah alam terus langsung tangi. Oh, coba sambung dengan doa. Boleh. Karena itu kalau Nabi itu ingin mengadu kepada Allah, kapan? Sholat. Ya. Nah, ada sholat yang tidak perlu waktu. Apa? Sholat hajat. Ya. Sing penting jangan sesudah asar, jangan sesudah subuh. Itu saja. Itu waktu-waktu yang tidak boleh sholat sunnah, kan gitu. Tapi ada satu waktu khusus kalau jenengan istiqomah di masjid ketika subuh, begitu matahari terbit jenengan sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq. Itu fadilahnya sama dengan umroh taman sempurna. Kita pengen umroh, pengen haji, tapi nggak pengen fadilahnya, kan gitu. Coba cari fadilahnya. Apa yang kita cari? Takbiratul ula yudrikuhul imam khairun min alfi hujjaj wal umrah. Takbiratul ihram bersama imam itu berarti kudu jamaah ya, itu lebih baik daripada 1000 haji 1000 umroh. Coba bayangkan ya, banyak orang yang sebetulnya banyak orang ngerti kok, cuma banyak orang nggak tahu lakoni ya. Jadi itu diantara karena apa, banyak orang paham tapi nggak ngerti gitu podo yang ngono. Nah wong tua biyen tadi itu Bu, karena dia ngerti wis nak nang turu, aja turu bengi-bengi, mbok sampe bengi nang tahajud. Mangane wong tuwa ben masuk anake songo dadi kabeh. Betul Bu ya? Kita merasakan. Ya. Jadi mohon maaf jangan dikira orang tua dulu gak ngerti, ngerti banget. Terus terang ibu saya ini enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Bisa cuma ngaji Quran tapi donga niku Masya Allah. Saya tadi cerita dengan jamaah di mobil tadi. Saya bisa begini ini terus terang karena apa Bu? Karena doa ibu saya. Saya yakin bahwa doa ibu itu yang luar biasa. Doa saya ada apanya? Tidak ada apa-apanya doa saya. Itu kalau saya Bu. Nah, ibu sekalian, banyak di antara anak-anak sekarang ini, ya karena sudah zamannya barangkali Bu. Tapi saya nggak nyalakan zamannya, karena Nabi sudah pesan begitu pada kita semua. Alimu auladakum fa innahu khuliqu li zamani wa ila zamanikum. Kan itu hadisnya Bu. Didikan anakmu. Itu Nabi ngomong 1440 tahun yang lalu. Sampai sekarang Masya Allah luar biasa. Saya diluluskan oleh penguji saya tahun 86, saya ujian S1. Karena hadis itu saya bawa dalam hak budalif skripsi saya. Dosennya Islam itu nggak ngerti. Pak, maksudnya apa ini? Saya beritahu dosen saya waktu ujian itu. Karena saya di dunia pendidikan, saya menggunakan hadis ini. Didiklah anak-anak, alimu auladakum. Didikin anak-anakmu, fa innahu khuliqu li zamani ghairu zamanikum. Karena anak-anakmu dilahirkan pada zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Saya kiarek Bu nun saya.
sembarang ono kene bisa. Ini kan selalu saya katakan ini setan kotak ini. Waduh, ini mengganggu uang terus gak karuan Bu. Betul, ini pengganggu nomor 1 untuk saya sekarang. Meskipun Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi ini lebih dari, ya memang anak yang fitnah nomor 1. Nah karena itu ibu sekalian, sering saya mengatakan begini, ayolah anak-anak kita ajari, kita didik dengan apa? Dengan kalimat-kalimat mutiara yang dulu pernah kita dengar dari orang tua kita. Ini ternyata hadis ternyata. Man kharaja min dzulli maksiyah ila ijta'at. Aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin. Ini yang pertama. Mungkin ibu pernah dengar ada falsafah, ada omongan begini Bu. Sugih tanpa bondo. Pernah dengar Bu ya? Itu kan falsafah wong tua. Piye menerjemahkan ibu sekalian? Ini loh para ulama, para wali tidak asal ngomong. Ternyata dasarnya ini. Siapa orang yang mau berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, Allah akan memberi kemampuan namanya kaya tanpa harta. Ini hadisnya. Para ulama mengatakan seperti itu. Nek jare wong saiki, ya gak kerja ya gak iso sugih. Kan sugih materi kerja itu. Kekayaan kita ini ibu mohon maaf jenengan dari rumah ke sini bisa itu kan kaya. Kita sehat, jenengan kalau sudah ke rumah sakit baru tahu artinya sehat itu bagaimana. Baru tahu nilainya sehat berapa. Masya Allah luar biasa. Kita diberi mata Allah, bisa melihat dengan terang. Saya lo kapan hari nggak bawa begini Bu. Tanya kok uang wuto aku. Enggak ketok apa sih itu tulisan apa? Itu sudah dikurangi oleh Allah kenikmatannya. Ya. Untu ditoplok siji wis sambal. Duh, padahal jadi banyak kekayaan kita itu. Betapa sekarang ini banyak orang kaya tapi tidak bisa menjadikan kekayaan bermanfaat untuk keluarga. Akeh wong sugih, anake gaweran. Ya enggak Bu? Banyak loh yang begitu. Yang tentunya kita tidak usah ngomongkan yang anaknya jadi kabeh. Ternyata begitu. Ada yang duitnya wakeh tapi gak entuk mangan duren, mangan sate gak entuk, mangan ini gak entuk. Ketiga apa duitnya? Ini arep mangan, awas. Satpameh bengok-bengok, Pak, awas. Biyen aku pengen mangan sate gak kuat tuku, saiki duwe gak entuk mangan sate. Darah tinggi Pak, hati-hati. Berarti kan gak manfaat itu kekayaan itu. Betapa banyak orang yang kaya tidak bisa menikmati. Dikongkon haji, aduh abot. Begitu sekarang haji sudah antri 35 tahun. Aku kesuwen gak haji umroh ae. Iki kan ngono. Salah nggak salah Bu, tapi nggak benar. Daftarkan haji. Soal sampai umur apa ndak jisik endi malaikat Israil be haji jenengan dudu urusane dhewe. Fa insya Allah kalau sudah umur 70 tahun jenengan didisikno. Sekarang begitu. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang banyak Bu jamaah itu saya ya begitu. Pak aku umur sekitar daftar haji loh. Tak ngono. Daftar haji disik insya Allah bisa umroh. Tapi nek jangan daftar umroh nggak bisa haji, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Mohon maaf. Di kampung saya banyak punya gitu. Mau umroh kan pamit saya. Ustaz saya mau umroh. Udah daftar haji. Dereng. Daftar haji di situ. Kayak gitu. Oh, kok sumber sama ini. Ustaz, percaya aku. Betul, sebulan lagi balik ke saya. Ustaz saya jadi berangkat. Udah daftar haji? Sudah. Tenang. Bahkan menurut saya jamaah saya sudah haji 3 kali. Karena begitu daftar haji terus umroh kok kerjanya bagus, rezekinya banyak, akhirnya ikut plus 3 kali. Betul, real. Jadi karena apa? Kita yakin dulu, gitu loh. Insya Allah. Ya. Jadi haji itu kan begini Bu. Allah itu memanggil orang yang mau, bukan yang mampu. Betul. Saya ini secara materi tidak mampu Bu, terus terang aja. Guru SD tahun 2002 daftar haji lulus tekondi. Tapi Allah manggil saya. Saya cerita begini. Satu-satunya bodoh sing mungkin saya jual hanya mobil saya.
Saya ini merasa gini Bu, aku tuh guru SD kalau numpak mobil kan nggak pantas. Saya jual, saya iklankan. Sampai 5 kali loh nggak laku. Loh, kok tiba-tiba anak dulur teko, itu budak haji Mas. Yo Kak Sido, mobilnya Kak Payu. Ini rekeningnya, loh. Moro dhewe duit itu. Besok lagi moro tuwa teko. Ya apa sidane? Mboten sias kok, mboten yang pajeng. Cok didol, anakmu numpak opo? Lah kula numpak haji boleh nopo? Ya iki tak tambahi iki. Yo akhirnya lho dilalah gitu, Bu. Terus terang. Jadi saya ini disumbang wong akeh, Bu. Haji itu. Alhamdulillah ini bisa berangkat tanpa jual mobil, kan begitu ya. Nah, itu yang pertama Ibu sekalian. Jadi Allah memberikan kepada kita sugih tanpa bondo dari wong tuwa ngono. Wa ayatahu min ghairi juntin, dan memberikan kekuatan tanpa tentara. Ngeluruk tanpa bolo. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian. Ngeluruk tanpa bolo kan tidak punya kekuatan sebetulnya. Karena apa? Kekuatannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita yakin itu, Masya Allah. Saya tahun 90 lah. Masjid saya Alisan itu baru kami bangun, belum diresmikan sudah dipakai belek kirik anak-anak situ. Coba, kalau saya tidak punya kekuatan hati, saya mesti kalah. Kan waris sak mono akeh. Saya datang Bu, terus ya saya enom ya, sombongnya ya. Paling pol aku menang kan gitu. Terus saya datang waris semua anak-anak remaja di situ. Masya Allah, betul Bu, ini real betul saya ini sampai ya Allah masjid durung tak rungono kok digombel kiri ya ada ya apa sih. Akhirnya terpaksa saya pakai. Saya pakai belum ada lampunya, belum ada lantainya, belum nganggo tikar saat itu tahun 1991. Belum ada apa-apanya, belum ada jendelanya, belum aku sen tembok genteng lotok. Nah itulah kurang ajarnya saat itu. Tapi saya punya kekuatan bukan tentara. Kata anak-anak yang tadi itu, ya Pak Nabi nggawa bola akeh lho. Perasaan itu nggawa bola akeh, Bu. Pernah mereka loh ya. Ya apa ya wedi awake dhewe, mlayu jelo ngono iku. Banyak dari ibu-ibu sekalian mohon maaf ya, orang yang berjuang itu kan seolah-olah ada tentara di balik itu semua. Ternyata betul. Allah memberikan bantuan tanpa ngomong pada kita, gitu loh. Ini balik lagi kalau kita yakin dengan itu. Yang ketiga wa'azu asyirah, menang tanpa ngasorake. Nah saya kira enggak menang itu ya kudu bodoh duit dan sebagainya. Allah jamin Bu. Sudahlah. Kalau kita ini misalnya ikut pemilu dan kita menang nggak usah ngasorake, nggak usah nanya koncone kan gitu. Dan ini ternyata balik lagi ini hadis. Kalau nggak ini adalah ungkapan kalau tidak salah para aulia. Ya. Mohon maaf, saya belum menemukan rawinya sehingga saya nggak mengenai ini hadis. Rawinya belum ketemu saya. Saya masih mencari ini dari siapa. Kalau berarti ungkapannya para wali dan ternyata betul. Sama mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar wong tua bin ngomong ini nang pesenang anaknya. Nah, terus aku kalau tak sangoni cengkir ae yo. Pernah dengar gitu, Bu? Wis tak ridoni kowe budal nyambut gawe, budal kerja, tak sangoni cengkir ae. Cengkir kencenge pikir. Kan gitu, Bu. Saya ingat betul ibu saya mengatakan seperti itu waktu saya pamit tahun 74. Saya masih tamat SD. Bu, aku sampai kelas aku tak nang Surabaya. Lah kowe bondo apa to nang? Gak usah bondo wis. Ya wis tak sangoni cengkir ae. Ternyata Al-Qur'an itu. Ya bayangkan. Kalau kita sudah punya cita-cita dan kita kuatkan cita-cita itu, apa kata Allah? Kalau dicek lagi Bu, Ar-Ra'd 2 ayat 11. Ya. Lahu mu'aqibatun min baini aidihim wa min khalfihim yahfadzuna min amrillah. Bagi setiap manusia yang punya cita-cita luhur. Ya. Min baini aidihim min khalfihim yahfadzuna min amrillah, didampingi oleh para malaikat dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanannya. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kalau kamu tidak mengubah nasibmu sendiri.
Ternyata betul. Saya tuh cita-cita saya cuma satu Bapak, ini jadi guru. Ternyata saya dimudahkan oleh Allah. Saya sadar ini setelah saya buka Al-Quran. Ya Allah, iya ya. Jadi yang mengantar kita itu bukan hanya malaikat apa, kalau anak-anak kan taunya rokib, adik gitu Bu ya. Ada malaikat khusus. Setiap manusia lahu mu'aqibatun yahfaduna min amrillah, atas perintah Allah. Jadi malaikat dibilang, kan malaikat ikut nuara itu. Itu loh Bu. Itu udah cita-cita betul. Masya Allah, kalau ingat bagaimana saya berjuang dulu zaman saya itu. Sampai saya tuh nagih begini, ya Allah mana innamal usri yusra, itu nggak ada wujudnya gitu. Ini nagih saya kepada Allah begitu Bu. Saya tarik tagihan saya itu. Wis cek nem gak apa-apa, aku sengsara gak apa-apa. Yang penting tuwekku gak soro. Alhamdulillah Bu, saya dapat beasiswa saat itu Bu. Dapat beasiswa karena sekolah SPG. Saya jadi guru di Surabaya, bisa kuliah dan seterusnya, akhirnya bisa jadi orang seperti sekarang. Itu penuh perjuangan, dan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Ya, itu aja sebetulnya. Karena itu Ibu sekalian, kembali lagi, itulah kata Allah cengkir apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Syaratnya 2. Ya. Jadi hajaru, hijrah dulu. Ini saya perhatikan aku di, saya hijrah dari desa ke kota. Ya, hijrah hajaru wajahadu, diperjuangkan. Jadi cita-cita aku cita-cita pengen jadi, tapi nggak diperjuangkan nggak bisa. Harus wajah hadu, diperjuangkan. Ini kenceng banget niatnya, cita-citanya tinggi, diperjuangkan. Kata Allah begitu. Fisabilillah ilaika yarjuna rahmullah ika yarjuna rahmatullah. Mereka itu sebetulnya kembali mengharapkan ridhonya Allah. Wong sing duwe cita-cita kecengkir mau kan niatnya tinggi. Nah, wong Jawa kan ngono. Dina tak sangoni cengkir, kenceng mau pikir. Sing kenceng nak pikir mojok menggok-menggok, nah kan begitu wong tua biyen. Wong tua saiki gak duwe peribahasa, kan duwe. Nek wong tua biyen cek duwe cek kan bebasan. Nah, temen lo yo cekelano ngendikane baik iki. Nah, saiki kan ndak bisa kok, ndak pernah dengar kok gimana. Nah. Itulah Ibu-ibu sekalian, mohon maaf yang dapat saya sampaikan hanya ini, barangkali sebagai pegangan untuk ibu sekalian bahwa kita ini setiap pagi dan sore ditengok oleh Allah. Maka apa kata Allah? Isi nombor aku bohong, kan gitu ya. Ya yuklah kita. Malunya bagaimana? Nek gak ndang ibadah itu isi. Gitu. Yo nek durung bisa maca Quran ndang maca sak iso-isoke. Nek kurang rajin tahajud ya tahajud sak iso-iso. Pokoke sak iso-isoke. Abange ngono Bu. Isoke kulhu sampean waca kulhu terus insyaallah. Isoke kuwi kok ya sudah. Wong wis tuwa kok ngapalno ya angel, wis gak usah ngapalno. Wis angel kok ngapalno. Ya. Kapan hari saya titipkan dengan Bu Iva Sayyidul Istighfar. Sudah semua Bu ya hafal ya? Sudah hafal semua Bu ya? Insyaallah. Ada yang belum dapat Bu? Ada. Oh itu. Saya masih ada, bukan sisa Bu, masih ada. Enggak. Ini zikir pagi Bu. Yang belum dapat silakan. Saya titipkan zikir ini Bu untuk sangu agar kita bisa mati dalam kondisi husnul wasiku yang kita mintakan gitu ya. Monggo yang belum dapat, yang kemarin belum sempat punya dan belum hafal, mohon maaf Bu, ndak usah dihafalkan, diwoco wae. Engko hafal-hafal dhewe ya. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi katakan ya Nabi, man qala tusbihu au qala tumsi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tsumma mata fi lailatihi au naharihi, katakannya Nabi, dakhalal jannah. Sapa sing maca isuk kok awan utawa bengi dinas Allah mati,
Sapa sing maca sore ditakdirkan bengi utawa isuke mati. Dakhalal jannah mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Pun monggo barang ada yang mau bertanya silakan. Biasa kalian sama Monggo sama disambi ini. Bu, monggo ambil sendiri. ibu-ibu sambil tanya jawab. Monggo. Ya. Monggo sambil menikmati. Wong ini jenengan bayar sendiri kok, kan sudah bayar toh. Iya, alhamdulillah alamin. Monggo. Pokoknya karena sudah usia wis gak usah dihafalno Bu wong angel ngapalno angel. Wis diwaca apal-apal dhewe. Monggo. Monggo. Monggo, barangkali mau bertanya? Loh, Bu, saya ambil sendiri kok. Bu, masya Allah. Matur. Saya yang ngopi monggo, ngopi dulu. Yang ngeteh nggak apa-apa. Nggih. Ya. Nuratif. Nggih. Gini, ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Sholat sunnah rawatib zuhur itu boleh dikodok. Ya Pak, baru dengar Bu ya. Gini, Kanjeng Nabi itu ngajari kita rawat zuhur 2 salam sebelum zuhur Bu ya. Betul ya? Iya, 2 salam. Jika iya 1 salam 2 salam Bu. 2 rakaat. Ya. Jika ibu berjamaah kok gak nututi qobliyahnya, terus no. Nanti ibu kerjakan sesudah ba'diyah zuhur. Saking pentingnya Bu. Paham Bu ya? Mohon maaf. Saking pentingnya qobliyah zuhur ini, ibu-ibu sekalian, Kanjeng Nabi mengizinkan untuk diqodok. Kerjakan setelah ba'diyah zuhur. Boleh. Itu bagus. Iya Bu. Baru qobliyah tadi niatnya qodok. Usolli sunnatal qobliyah dhuhri rakaat qodok alillahi ta'ala. Itu tetap 2 salam. Kan sudah longgar kita masuk. Misalnya kok cuma ketinggalan 1 salam ya nanti 1 salam. Ketinggalan 2 salam ya 2 salam nanti ikut gitu caranya. Bu ya. Jadi mohon maaf. Subuh itu dikodok setelah matahari terbit. Iya, jangan dikodok ketika setelah subuh, jangan Bu. Qobliyah subuh dikodok setelah matahari terbit. Bareng dengan duha boleh. Mohon maaf Bu, jangan begitu. Jangan tidak, karena sudah biasa tahajud ya, enggak tahajud. Boleh dikodok ketika matahari sudah terbit. Boleh Ibu. Iya. Tetap usolli tahajuti rasanya kodok Allah Ta'ala. Boleh. Kanjeng Nabi biasa witir ketika sudah capek, nggak sempat bangun malam, witir dikodok boleh. Itu. Jadi mohon maaf, jangan tinggalkan yang rawatib ini karena Nabi mengatakan barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat rawatib akan dibangunkan rumah oleh Allah surga. 12 lebih dengar ya? Iya. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2, qobliyah subuh 2. Itu yang namanya sholat sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu setengah diwajibkan. Gitu loh Bu. Usahakan betul, ini banyak orang dikira nggak boleh.
Ngodoknya kapan? Setelah qobliyah, setelah ba'diyah duhur. Iya. Gitu Bu ya. Insya Allah. Pokoknya jangan ditinggal Bu. Eman ya. Wong kita sudah banyak longgarnya kok sudah. Kan gitu. Terus kalau subuh kita datang terus di itu sudah Mepet. Surat yang didulukan tahiyat masjid apa qobliyah? Tahiyat masjid. Tetap tahiyat masjid ya. Nanti ketika ibu sudah sempat qobliyah subuh, lakukan setelah matahari terbit. Iya. Iya, Bu ya. Jadi gitu. Itu selama ini yang mohon maaf buku yang saya baca begitu. Boleh dilakukan setelah matahari terbit. Sholat duha boleh. Boleh, tapi niatnya qadha. Gitu loh, Bu. Iya, niatnya qadha. tetap di masjid ya Pak ya? Ya tidak di masjid nggak apa-apa, di rumah boleh. Tapi nek sholat suruh harus di masjid. Iya. Banyak orang lupa belum di rumah ya nggak bisa. Wong Kanjeng Nabi mengatakan nek kowe sholat subuh berjamaah sampai ngenteni matahari terbit, sholatlah 2 rakaat. Nah, sholat suruh itu pahalanya sama dengan umroh sempurna. Gitu. Cuma kan kita gupo nang pasar, gupo ibu-ibu kan ngono kan ya. Ya enggak bisa. Ya. Jadi mungkin ibu duha dulu boleh gitu ya. Nggih, baru teman-teman. Jadi duha. Ya, itu Bu ya. Monggo. Yang lainnya, pokoknya sebisa-bisanya jangan ditinggalkan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib itu juga mohon maaf. Ini malaikat ditanya oleh Allah ini. Kan malaikat lihat amal hambaku. Lihat sholatnya, nek sholat sempurna sudah semua dianggap sempurna kan gitu Bu ya. Jika sholatnya nggak sempurna, lihat sholat sunnahnya. Jika sholat fardunya bolong-bolong, ono sing gak khusyuk, ono sing sebagainya, bolongnya itu Bu ya, amballah dengan sholat sunnahnya, kan bagus Bu. Nunggu ditinggalkan main, betul gitu loh Bu. Ya, itu Bu ya. Jadi usahakan minimal sholat sunnah mu'akad, bukan mu'akadnya 12. Yang ghairul mu'akad, ba'diyah zuhur 1 salam. Berarti 4 rakaat. Yang 2 rakaat itu mu'akad, yang 2 rakaat ghairul mu'akad. Gitu Bu ya. Qobliyah asar ghairul mu'akad 4 rakaat, 4 salam. 2 salam. Iya. 4. Pokoknya setiap salam 2 rakaat Bu. Nah, jadi qobliyah asar itu sebaiknya 4. Kalau bisa nututi. Tapi enggak perlu diqodho, Kak. Nggak masuk Bu, iya. Ini namanya ghairul mu'akkad, yang tidak setengah diwajibkan gitu loh Bu. Yang di setengah diwajibkan tadi itu ada 12 tadi itu. Kan gitu Bu ya. Monggo lainnya. 4 rakaat itu 2 salam. Ya. Qobliyah betul Bu. Ya. Jadi itu yang mu'akkad Bu ya. Yang ghairul mu'akkad ba'diyah zuhur. Yang mu'akkadnya 2 rakaat, ghairul mu'akkadnya 2. Jadi ada 4 rakaat dari 2 salam. Itu Bu. Gini Bu, kenapa kok begitu? Saya pernah baca bukunya begini. Pada saat siang hari, zuhur, Allah itu sebenarnya membuka pintu langit. Karena itu, nun sewu, saya pernah juga dapat nasihat dari Syekh Muhammad di Mekah itu. Nanti jenengan begitu jenengan pas umroh, usahakan bisa tawaf ba'da zuhur. Mengapa? Memang panas Bu. Saat itulah Allah membuka keran rezeki dibagi kepada umat yang minta. Coba bayangkan. Ya banyak orang tidak diberitahu begitu sama pembinanya. Ya mohon maaf karena saya ini kan pembina sama haji dan umroh ya. Jadi dan kami nun sewu, kami dengan Pak Yo nggak punya bisnis, nggak ada bisnis sama sekali. Ya, jadi apa ilmu saya berikan semua lah. Mohon maaf betul. Saya nggak mengatakan yang jelek, enggak. Banyak yang isi kilo, Mekah kilo Ka'bah suku badal dewi. Sakno Bu, yang orang-orang awam itu asal tawaf saja belum selesai jemput Ka'bah. Kan kita enggak sah tawafnya akhirnya.
Jadi jangan sampai menghadapkan badannya ke Ka'bah sebelum semua prosesi tawaf selesai. Tapi karena nafsu ibadahnya tinggi, baru satu putaran mlebu Hijr Ismail. Wis ngerangkul Ka'bah. Padahal di bawah ada sadarwan, ini pagar. Supaya orang tidak nginjak ini. Betulnya, gitu loh. Engkau nek wis mari 7 kali putaran silakan. Mau masuk Hajar Aswad, mau ke Multazam, mau ke silakan. Kalau kami tetap saya sampaikan ya. Nah, jadi monggo, insya Allah ya. Tadi saya ditanya, waduh gak ngaku saya. Tanggal 1 saya dijawil Pak Yai itu berangkat. Bang Habib berangkat ya. Iya insya Allah Bu, saya mohon doanya ya. Saya ini kan orang bodoh, orang kecil Bu, dijawil Pak Yai ya berangkat gitu aja. Ya. Jadi saya bergabung di bawah KPIH Amadul Ummah, ini pernah dengar ya, Amadul Ummah ya, yang punya pondok di Pacet yang gede loh. Nah, saya di situ. Ya. Monggo, kalau ini Pak Nur tadi sudah minta Ramadan, sudah daftar 4 orang Ramadannya. Karena Ramadan itu Bu, umrohnya luar biasa. Masya Allah luar biasa. Ya. Umroh Ramadan itu sama dengan haji bersamaku, rasanya itu begitu. Iya, makanya kalau jenengan sudah pernah haji, ya umrohnya Ramadan aja. Ya. Larang Pak, ya memang, tapi kan ya apa, memang kemuliaannya begitu besar, gimana Kak? Ya. Jadi, ya saya ketemu beliaunya kan Ramadan kemarin di sana Bu, dengan Pak Nur ini. Itu juga bergabung dengan kami, minta satu kamar dengan saya, tak ceritanya banyak-banyak, terus akhirnya bersepakat. Ya Ustaz, saya tiap tahun umroh. Dulu gak rame begini Bu, itu umroh langsung rame. Ini sebenarnya rame ya setelah umroh itu. Ya itulah kira-kira karena doa yang diijabahi oleh Allah kan begitu Bu. Ada makom-makom istijabah. Semua di masjid makom istijabah. Kalau kita mau minta gitu loh. Mau minta. Monggo lainnya. Kalau udah kita tutup dengan doa bersama-sama. Monggo selesaikan dulu camilannya, nanti kita doa bersama-sama. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan kebodohan saya, kelalaian saya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat ya Allah ibdi kulla hajatina ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat irfa' darajatina ya Allah fid dini wa dunya wal akhirah wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ahlil ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni ya Allah semua khilaf dosa kami selama ini ya Allah. Sungguh ya Allah kami ingin dekat denganmu ya Allah. Sungguh ya Allah kami ingin menggapai ridhomu ya Allah. Sungguh ya Allah kami ingin dekat denganmu, namun terkadang kami tidak tahu bagaimana caranya dekat denganmu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika ya Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Sungguh ya Allah, sisa usia kami ini jadi sisa usia yang bermanfaat ya Allah. Sisa usia yang berkah ya Allah, dengan badan yang sehat ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah atas segala kenikmatan ini ya Allah. Kami bersyukur ya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah.
Bersyukur ya Allah ada tambahan usia untuk kami semua di tempat ini ya Allah. Karena itu berkahi sisa usia kami ini ya Allah. Ya Allah jadikan kami hamba-Mu yang sabar ya Allah. Sabar dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah masih banyak perintah-Mu yang kami abaikan ya Allah. Justru ya Allah larangan-Mu yang kami kerjakan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah ampuni khilaf kami selama ini ya Allah. Ampuni ya Allah khilaf kami ya Allah. Ampuni khilaf dan dosa kami selama ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar dalam menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar dalam menerima ketetapan-Mu semacam ini ya Allah. Kami terima dengan segala keikhlasan hati ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Kepada anak-anak kami ya Allah, tolong bantulah anak-anak kami ya Allah untuk mencapai segala cita-citanya ya Allah. Karena kami sadar ya Allah anak-anak kami Kau ciptakan pada zaman yang tidak sama dengan zaman kami ya Allah. Anak-anak kami Kau ciptakan pada era dunia maya yang tidak jelas ujung pangkalnya semacam ini ya Allah. Sementara kami tidak mampu mengawasi sepak terjang mereka ya Allah. Rasanya ya Allah dunia sudah ada di genggaman mereka ya Allah. Oleh karena itu ya Allah jangan Kau biarkan kami dan anak turun kami bergelimangan dengan dosa karena kelalaian kami dan kebodohan kami ya Allah. Tolong ya Allah jangan Kau biarkan kami bergelimangan dengan dosa ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah mengabaikan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim bantulah kami ya Allah. Bimbinglah kami. Bukalah ya Allah pintu hati kami untuk menerima hidayah-Mu ya Allah. Sekecil apapun hidayah itu ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari niat untuk melaksanakan larangan-Mu. Sekecil apapun larangan-larangan-Mu itu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Kepada saudara kami yang Kau uji dengan berbagai macam masalah rumah tangga ya Allah. Tolong bantulah selesaikan masalah rumah tangganya ya Allah. Agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah kepada saudara kami yang Kau uji dengan berbagai macam penyakit ya Allah. Tolong ya Allah berikan kesembuhannya ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ya Allah wa tamamal afiyah ya Allah. Kesembuhan yang sempurna ya Allah. Wa tamamal afiyah ya Allah wa syukru alal afiyah. Dan rasa syukur atas kesehatan ini ya Allah. Wa nas'alukal ghinas dan berikan kami kekayaan seperti atas orang-orang yang lain ya Allah. Allahumma ya Allah antas syafi ya Allah. Inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata wassalamata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim kami sadar ya Allah usia kami semakin hari semakin lanjut ya Allah. Kami sadar ya Allah mata kami sudah semakin kabur ya Allah. Kami sadar ya Allah langkah kami sudah semakin kendur ya Allah. Sudah tidak setegap dulu lagi ya Allah. Oleh karena itu ya Allah terimalah semua amal ibadah kami selama ini ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami selama ini ya Allah. Ya Allah terimalah semua amal ibadah kami selama ini ya Allah. Dan jika ya Allah suatu saat Kau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Dan akhiri ya Allah hayat kami dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Allah qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana qul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.